Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 453, Sekretaris Terbaik. Rino ragu, aku tidak mengerti obat tradisional, aksaranya saja tidak mengerti. Takut apa? Setelah mencuri obatnya, kita berikan formulanya ke Direktur Juna, bukankah masalahnya sudah selesai? Alicia menginginkan bonus 6M itu, lalu berkata dengan acuh tak acuh, Direktur Juna sebelumnya pernah menjabat sebagai pemimpin pengobatan tradisional negara, dia pasti mengerti. Hati Rino gundah, tapi dia tidak bisa menahan godaan 6M, ditambah Alicia terus menghasutnya, akhirnya dia menyetujuinya dengan berat hati. Lagi pula hanya sebuah formula saja, bukan sesuatu yang begitu berharga. Selain itu, mereka melakukannya demi kebaikan Rocky. Kalau benar-benar terjadi masalah pada obatnya, Rocky harus masuk penjara. Alicia terus memikirkan masalah uang itu. Sebelum jam pulang kerja tiba, dia sudah menarik Rino pulang, lalu bergegas berlari ke kamar Rocky. Rino khawatir, bagaimanapun juga, dia masih meminjam uang dari Rocky, dia tidak ingin berselisih, lalu menahan Alicia dengan ragu. Menurutku lupakan saja, tunggu setelah Rocky pulang, kita tanyakan masalah formulanya, dia tidak mungkin tidak memberikannya. Hehe. Alicia tersenyum dingin, memarahi kalau dia bersedia memberikannya, sudah sejak awal diserahkan, kalau kamu takut keluar berjaga di luar, biarkan aku cari sendiri. Kalau Rocky bersedia memberikan formula obat ini kepada perusahaan, kemana dia pergi mendapatkan bonus ini? Alicia mengusir Rino ke halaman, lalu dirinya mengambil sebuah kain lap, menyelinap ke kamar Rocky dengan diam-diam. Begitu dia melangkahkan kakinya memasuki kamar, Nino yang bersembunyi di kegelapan, menelepon Rocky. Rocky, Alicia masuk ke kamarmu. Kebetulan Rocky sedang berdiskusi dengan Dini tentang obat batch kedua yang tiba di Wasa dan bersiap-siap melakukan penghitungan. Tepat saat ini dia mendapat telepon dari Nino. Rocky mengerutkan kening. Untuk apa dia masuk ke kamarku? Alicia mengambil lap dan ember, sepertinya dia ingin membersihkan kamarmu, tapi aku tidak bisa melihat apa yang akan dia lakukan. Dia menutup pintunya. Rocky merenung selama beberapa detik, mengerutkan kening. Selain Nino yang berada di villa, ada sekumpulan security, petugas kebersihan yang khusus menangani kebersihan dan sanitasi, jadi Alicia sama sekali tidak perlu melakukannya. Selain itu, biasanya Alicia pemalas, dia yang bisa berinisiatif membersihkan kamar sendiri itu ibarat matahari terbit dari utara. Nino bertanya, Direktur Rocky, perlukah aku membawanya keluar dari kamarmu? Rocky menggelengkan kepala, tidak perlu, kamu pantau terus gerak-geriknya, aku pulang sekarang, kalau terjadi sesuatu segera laporkan padaku. Beberapa hari ini kamu utus beberapa bawahan untuk memata-matai mereka berdua, lihat sebenarnya yang mereka lakukan. Baik. Setelah itu, Nino mematikan telepon, melompat ke depan, seperti seekor kucing yang memanjat pohon. Dia menggantungkan kail emas terbalik dan memperhatikan setiap gerakan Alicia di ruangan itu. Seperti yang dipikirkan Rocky, Alicia sama sekali tidak membersihkan kamar. Ember dan kain lap itu hanyalah kedok. Begitu masuk, dia langsung mengobrak-abrik kamar mencari sesuatu. Namun, Alicia sangat hati-hati. Setelah mengobrak-abrik, dia mengembalikan barang-barang itu seperti semula, seolah tidak ada yang memindahkannya. Nino tersenyum dingin, melambaikan tangannya. Sebuah kamera seukuran jarum terbang dari tangannya, menempel kuat di dinding dan merekam setiap gerakan Alicia.
Di dalam kantor, Dini bertanya sambil tersenyum, Direktur Rocky, apakah obat salep intermittent batch kedua akan tiba di Wasa besok? Rocky menganggukkan kepala, memerintah, bagaimana feedback pasar dari penjualan obat salep intermittent batch pertama? Nanti hubungi pelanggan dan jual batch obat ini secepat mungkin. Salep batch pertama, laku keras di bawah pemasaran pengobatan tradisional negara dan keluarga Jiang, baru saja dipasarkan sudah menjadi barang rebutan, banyak kustomer yang tidak kebagian langsung melakukan Pabrik farmasi di kota Babel sudah selesai dibangun, cepat produksi obat salep intermittent batch kedua senilai 6 M lalu 2 hari kemudian kirim ke Wasa, sebagian untuk dijual ke pelanggan yang melakukan sebagian lagi dipasarkan ke perusahaan Hedik agar pasien biasa dapat menggunakannya agar tidak dimonopoli oleh beberapa elemen yang tidak bermoral dan menaikkan harga. Awalnya, batch obat ini sangat sedikit. Niat asli Rocky selain untuk menghasilkan uang, dia juga ingin menggunakan obat-obatan ini untuk kepentingan publik, jadi dia bersikeras menyimpan beberapa obat dan menjualnya di apotek umum. Sekarang joint venture secara bertahap berada di jalur yang benar. Dia berencana kembali ke Gopo setelah obat-obatan batch kedua habis terjual dan Rudy akan tinggal di sini. Rocky berdiri, dia tidak memperhatikan Dini berdiri di sampingnya dan hampir saja menyenggolnya jatuh. Direktur Rocky, ada perintah apa lagi? Tanya Dini. Suaranya sangat manis sampai membuat Rocky merinding. Memang harus diakui, sekretarisnya ini benar-benar wanita paling cantik yang diimpikan pria. Dini tidak hanya terlihat cantik, tapi juga memiliki tubuh yang sangat seksi, ditambah dia suka mengenakan kemeja putih ketat, rok hitam, dan sepatu hak tinggi 11 inci, benar-benar seperti gadis Jepang dalam sebuah drama. Pakaian kerah putihnya sering kali membuat Rocky berhayal. Sekarang popularitas Dini di perusahaan joint venture, selain direkrut Suri yang cantik berada di posisi pertama, Dini berada di posisi kedua. Ketika Dini lewat, hampir semua karyawan laki-laki perusahaan secara otomatis meletakkan pekerjaan mereka, dengan tampang tergila-gila mereka, meneteskan air liur, menatap punggungnya seolah tatapan mata lapar mereka bisa menembus punggungnya. Rocky yang langsung memandang Dini tidak bisa memalingkan tatapan. Apa boleh buat? Tempat yang seharusnya besar benar-benar terlalu besar sampai pakaiannya hampir robek. Pria mana yang bisa tenang melihat pemandangan indah ini? Melihat Rocky menatap kerah bajunya, Dini mendengus dalam hatinya, tapi ada senyum bunga di wajahnya. Direktur Rocky, apakah ada bunga di pakaianku? Apa? Rocky baru sadar, wajahnya memerah. Dia menatap bagian itu dan terpana. Melihat Rocky menelan air ludah, Dini merasa lebih terhina. Kalau bukan karena alasan tertentu, dia tidak akan pernah mengatakan sepatah kata pun kepada pria genit seperti Rocky. Rocky tersadar dengan ragu bertanya, Dini, kamu dulu tidak menderita penyakit apapun, kan? Tidak. Dini tampak terkejut, dengan ringan membuka bibir merahnya dan tersenyum. Direktur Rocky, apakah aku terlalu dekat denganmu? Sampai kamu takut aku menularkan penyakit. Dia terkikik sampai dadanya juga ikut gemetar. Rocky tiba-tiba menjadi canggung. Aku hanya asal tanya, baguslah kalau kamu baik-baik saja. Dini menganggukkan kepala, berjalan keluar sambil memeluk dokumen. Ketika dia berbalik, senyum menawan di wajahnya menghilang, wajahnya berubah menjadi sangat dingin. Rocky melihat punggung Dini yang mempesona berjalan keluar, sambil berpikir. Apakah dia salah melihatnya? Tadi, Dini berdiri terlalu dekat dengannya, dia bisa merasakan aura dingin yang merupakan tanda kematiannya akan segera tiba.
Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.